Buka suara, bahas solusi. Bahasa Basi Podcast PBI Kota Bandung. Kali ini kita akan bicara tentang masalah berkaitan dengan Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Dan alhamdulillah kali ini hadir Bapak Dr. Haji Ijang Faisal SAG MS. Beliau alhamdulillah saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Zakat. Penghimpunan zakat. Dan kali ini ya kita akan ngobrol-ngobrol tentang potensi zakat ya, khususnya di Jawa Barat nih. Seperti yang kita tahu kan, kalau Basnas itu adalah lembaga resmi ya yang diakui pemerintah, tapi non struktural ya. Nah, sebagai itu tapi mungkin mungkin kalau dinas ini mungkin dinas sosial ya Pak ya. Seperti itulah. Nah, supaya ini Pak lebih jelas, kita ngobrol aja tentang saat ini, tentang potensi zakat di Jawa Barat ini dan teknisnya atau metodenya, sehingga masyarakat itu semangat ke soal pengumpulan zakat, infak, sedekah ini meningkat ya. Gimana tuh? Ya, terima kasih Kang Dani ya, nuhun tiasa hadir di podcastnya PWI. Saya juga baru kesini. Pada sok mie kocok di sana. Waduh, ini kocok dia. Kocok. Jadi begini, syukur alhamdulillah saya baru 5 hari lah masuk di kantor Basnas Jawa Barat. Ya, Wilujeng ngiring juga. Ya, alhamdulillah dan innalillahi juga ya, beberapa hal terkait dengan zakat dan sebagainya, di mana karena lembaga ini kan lembaga yang tersirat di dalam Al-Quran sebagai amil ya. Jadi kan kalau PW mau di Al-Quran, namun amil zakat mah di Al-Quran. Jadi tanggung jawab dunia akhirat ya. Moral semua juga tanggung jawab dunia akhirat ya, lembaga apapun dengan dunia akhirat. Tetapi yang paling utama bahwa ini bagian dari amanah yang harus dilakukan ya, terkait dengan tadi kan Basnas itu regulasinya, rujukannya ke Kementerian Agama Pak. Kalau tadi saya bilang terkait dengan Kementerian Sosial ya. Dinas Sosial. Dinas Sosial. Ya. Jadi ada 2 undang-undang yang membolehkan mengumpulkan uang, barang dan lain sebagainya dari masyarakat. Pertama Undang-Undang 23 2011 itu undang-undang zakat kan. Itu sandarannya terkait dengan regulasi yang berhubungan dengan zakat infak sedekah. Artinya bahwa boleh orang masyarakat mengumpulkan di lembaga ini untuk menghimpun dana zakat infak sedekah. Itu regulasi ya. Yeah. Sehingga kemudian sah ketika menghimpun uang zakat. Yeah. Kemudian ada rujukan yang kedua, Undang-Undang Nomor 961 2020. Itu terkait dengan pengumpulan uang dan barang. Itu ininya ke Dinas Sosial, ke Departemen Sosial. Jadi hanya 2 undang-undang yang menaungi pengumpulan uang dan barang dari masyarakat. Yang pertama Undang-Undang Zakat, Undang-Undang pengumpulan uang dan barang PUB ya. Pengumpulan uang dan barang itu adalah Dinas Sosial, Departemen Sosial. Itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 61. Boleh. Makanya kan Kemensos suka ada ya, menghimpun dan sebagainya kan, itu kan. Makanya kalau tadi pertanyaan kenapa tidak terbaca, dan bukan tusinya, karena tusinya ke Kemensos, itu ke hal lain, yayasan sebagainya kan. Rujukannya yaitu Undang-Undang 9 tahun 61 tentang pengumpulan uang dan barang. Nah, kami di Basnas itu regulasinya merujuk kepada Undang-Undang 23 2011 tentang Basnas, tentang zakat infak sedekah. Ya, dari Kementerian Agama. Nah, itunya ranahnya berada di Kementerian Agama kan gitu. Oleh itu apa yang dilakukan oleh kami itu regulasi jelas. Makanya Basnas itu sebagai lembaga non strukturalnya, walaupun banci ya gitu. Banci teh dari sisi satu bahwa kita non struktural, lembaga gambarnya Garuda ya. Sebenarnya kan sesuai dengan eselon 2 minimal kan. Yeah. Tapi kan fasilitas tidak kan, tapi apa menerima, namanya juga amanah ya, namanya juga kepercayaan. Nah, oleh sebab itu kami di Basnas itu punya kewajiban, satu,
melakukan penghimpunan, dua melakukan penyalurannya, pendistribusian terhadap masyarakat. Nah, kalau ditanya potensi zakat infak sedekah di Jawa Barat seperti apa? Sebenarnya kalau potensi zakat infak sedekah Jawa Barat itu paling besar. Karena Jawa Barat itu paling besar kan masyarakat muslimnya juga kan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kan gitu. Dan potensi kalau kemudian kita dihimpun semakin banyak potensi untuk zakat infak sedekah itu hampir 30 triliun, Pak. Potensinya dalam interval waktu 1 tahun itu ya, 1 tahun itu bisa 30 triliun. Potensi ini namanya potensi. Ya, jadi potensi. ada pangsa pasar yang harus diambil, bahwa kita punya market itu bisa diambil untuk zakat misalnya dari hitungannya banyak kan, masyarakat muslimnya kan itu kan, kemudian sebagainya itu hampir 30 triliun. Tapi hari ini Jawa Barat itu hanya 620 miliar, kurang lebih ya, 620 miliar, 947 ya, 621 miliaran lah, mau di lembengkan hingga per Desember akhir tahun 2025. Sama itu se-Jawa Barat. Jawa Barat ya. 621 miliar, tapi bukan 621 miliar, bukan yang dikelola oleh Bajnas Jabar, bukan. 621 miliar itu penghimpunan yang dilakukan oleh Bajnas Jabar, Bajnas Provinsi, Kabupaten Kota, 27 kabupaten kota itu hanya segitu. Padahal potensinya kita itu hanya sampai 30 triliun. Nah ini kan harus banyak yang dilakukan oleh kita untuk melakukan literasi, melakukan sosialisasi, termasuk yang ngobrol dengan PWI kan. Seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Jadi potensinya besar, tetapi yang realisasinya belum. Ya, seberapa persennya? 30 triliun 6%-nya hanya 6%. Hanya 6%. Baru 6% yang baru kita ambil kan. Jawa Barat terkumpul gitu. Bayangkan kalau kemudian ini 30 triliun itu bisa terhimpun dengan baik ya, itu ngelehkan APBD Jawa Barat. Hampir sama ya. APBD Jawa Barat sama ya, 30 triliun. Ya kan hampir sama kan gitu. Makanya kan zakat itu dibagi pelengkap supporting APBD kan dilakukan selama ini. Begitu Pak. Dari perhitungan potensi sekian triliun 30, namun pada kenyataannya lah kita. Sebenarnya kan banyak juga yang dilakukan oleh masyarakatnya, bisa saja masyarakat zakatnya sorangan gitunya langsung ke mustahik masing-masing kan gitu kan, tidak terhitung kan, bisa saja. Tetapi yang terhimpun, yang terkumpul selama ini oleh Bajnas melalui kelembagaan Bajnas kan di kita itu ada rekening pengumpulan zakat kan yang jelas, dan kita bisa kapan saja bisa disampaikan segini kan gitu. Nah itu baru 621 miliar. Melalui link khusus yang bisa terbuka ke masyarakat. Ada. Jadi berapa ya kan linknya berapa segini zakat. Dan yang dilakukan zakat selama ini juga harus tahu juga ya teman-teman. Itu gede oke Bajnas Jawa Barat yang ngelola duit. Pertanyaannya uang itu dari mana? Bukan dari masyarakat juga. Yang bayar zakat ke Bajnas itu ASN. ASN mana? ASN itu bukan ASN semuanya, ASN provinsi. ASN provinsi mana? ASN provinsi itu tidak semuanya. ASN yang mempunyai TPP tunjangan. Yang lain tidak. Jadi catat nih masyarakat ya. Jadi jangan lihat gini. Kan pertanyaan TPP. gini. Itu zakat urang dibawa ku Bajnas. Ini memang itu bayar zakat ke urang itu kan. Anu bayar zakat ke Bajnas mah adalah TPP na ASN. Dan itu tidak mencapai 30% ASN. Karena kan kalau kita melihat dari sisi gaji pokok ASN. Gaji pokok ASN itu yang namanya eselon 2 paling besar 5.500.000. Dihitung 12 bulan mau nisab zakat. Ya, mau kan. Jadi makanya ngitungnya dengan Pergub 70 itu ya, kita ngitungnya yang TPP. Kalau TPP itu kan pasti nisab zakatnya. Berarti yang punya jabatan tertentu aja. Iya. Jadi yang dikelola asumsinya semua ASN itu seolah ditarik ke zakat. Enggak ya. Saya bisa berdebat itu. Jadi yang kelolanya supaya tahu ya. Pasti kan pemikirannya gitu ya. Iya. Kalau ASN KBH Anda bayar zakat ke Bajnas, ente Pak. No bayar ke Bajnas mah hanya pensiun 30%-an. Itu yang mempunyai TPP. Kalau hitungan saya yang eselon 3 ya, eselon 3 ke atas kan punya jabatan. Dan itu semuanya, guru belum. Guru SMA, SMK itu belum, Pak.
Nah makanya doakan kita ingin Kalau guru kan itu japung, bukan ya, semua. juga ada sertifikasi juga kan. Sertifikasi. Pasti kena kan. Jadi kalau guru tidak ya? Belum. Bukan Karena tidak, tapi belum. Belum. Ya. Jadi guru SMA SMK itu belum semuanya. Belum Ada masuk. satu regulasi yang mengatur tentang itu supaya Sebenarnya regulasinya Tidak, udah ada Pergub ya, ASN di tingkat provinsi kan. Provinsi itu kan juga guru SMA SMK juga ASN kan. ya. Tapi mungkin ke depan kami, makanya kemarin kita ketemu dengan Disdik bikin UPJ-nya kan itu. Ya. Karena kita juga kan ada kalau kita ngitung pada hal kebutuhan pasti semua kekurangan, Pak. Tapi kalau kita ngitung kita sebagai Muslim punya kewajiban untuk zakat, itu bagian dari untuk membersihkan diri kita. Ya, kan? membersihkan Jadi diri. kita ajakan aja gitu seperti itu. Ya. Nah sehingga kemudian kami di Bajnas kalau kemudian potensi ini bisa ditinggikan, realisasinya bisa dimaksimalkan, kan kita juga bisa leluasa ya membantu masyarakat. Hari ini kemarin kita juga bantu di mana yang bencana, dan bencana itu kan bukan hanya kita Jawa Barat, bencana ke Aceh kita bantu, Sumatera bencana Utara, semuanya kita Sumatera bantu Barat. semampunya kita yang ada. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol seperti ini potensi-potensi yang belum tergali ya, kemudian kita digali semuanya, ditingkatkan, kemudian kita realisasinya bisa lebih tinggi lagi. Peran UPZ sendiri gimana? UPZ resmi atau enggak? Ya UPJ terus meja kan UPJ itu ada dua, ada UPJ yang di bawah di SK-kan oleh kita di bidang di Bajnas Jawa Barat, ada UPJ yang kewenangannya di kabupaten kota. Karena kalau kenyataannya kalau sampai tingkat kecamatan tuh punya ya UPZ. UPJ yang di kecamatan itu pasti nginduknya ke kabupaten kota. Ya. Kalau yang ke kita itu kan UPJ ada di Kota kayak kabupaten. di Sivitas Akademika, Ya. kemudian organisasi tingkat provinsi itu masuk ke kita. Kalau yang lain itu mah hak teman-teman di kabupaten kota, Bajnas kabupaten kota untuk mengeluarkan SK UPJ-nya. Ya. Maksud gue UPZ dengan nama itu kan sudah resmi. Apakah dengan mudahnya suatu organisasi memiliki UPZ itu atau harus berizin? Ada berizin, Pak. Harus berizin. Kalau tidak berizin, pungli. Kan hanya dua tadi. Hanya dua yang memberikan regulasi menaungi orang untuk menghimpun uang dari masyarakat. Hanya dua. Kalau di luar dua itu pungli pasti. Itu harus hati-hati juga ya sebenarnya, harus hati-hati juga. Masyarakat Banyak biar kan tahu masyarakat nih. yang Iya. ini begini. Kan gini lah. Kan ada hukum agama, ada hukum dari agama. Hukum agamanya jelas bahwa bersedekah itu wajib. Hukum dari agamanya orang Muslim ya taat kudu ke pemerintah. Salah satunya regulasi kan gitu kan. Untuk apa? Supaya ada transparansi, akuntabilitas. Dua itu. Jadi kalau ada orang mau pemerintah, mau masyarakat melakukan pengumpulan uang barang tanpa regulasinya yang dua ini, itu pungli itu namanya. Ya. Itu catat tuh teman-teman wartawan sekritisi. Karena Ya, juga dan pemerintah yang melakukan itu ya. Ya. Melakukan pengumpulan tanpa regulasi itu pungli juga. Ya. Nah, masyarakat melalui wakil ketua bidang 1 nih, Bajnas Jawa Barat jadi tahu nih ya. Di luar dari yang tadi disebutkan oleh Pak Dr. Haji Ijang Faisal itu pungli, catat nih ya. Iya. Apapun kan sekarang UPJ tuh banyak lah gitu ya. Nah, untuk tahu supaya berizin tidaknya bagaimana? Ya kan UPJ itu pasti ada SK-nya. Ya. Lihat aja SK-nya ada nggak? Ada. Kita punya hak untuk nanya ya. Oh, nanya, silakan ada SK-nya nggak? SK-nya dari mana? Kalau UPJ yang tingkat kayak gini, Muhammadiyah Jawa Barat, NU Jawa Barat kan yang tingkat posisi itu UPJ-nya di SK-kan oleh Bajnas Jawa Barat. Kalau organisasi masyarakat Bisa. Ada LAJ kan gitu. Lacah itu lembaga Ada zakat. amil zakat itu kan masyarakat juga bisa, tapi tetap regulasinya menginduk ke Undang-Undang Sesuai aturan. 23-nya 2011. Ya. Oke. Gitu. Nah, tadi potensi. Nah, belakangan ini atau estimasi ke depan untuk realisasinya Bajnas Jabar tentang zakat itu. Saya buka gini. Kita kan sedang melakukan pembenahan. Saya juga baru masuknya di Bajnas pembenahan. Jawa Barat itu yang nama kita di Bajnas Jawa Barat, kita baru mengumpulkan zakat infak sedekah tingkat provinsi itu yang dikelola oleh Bajnas Jawa Barat itu sampai hari ini
setahun itu baru nyampe di angka 50 miliar. 50 miliar. Jadi rata-rata di 2,3 lah, 3 miliar sebulan yang dikelola oleh kitanya selama ini untuk pengelolaan dan sebagainya. Jadi itu realnya ada seperti itu. Nah kalau kemudian itu potensi dikembangkan, mungkin Jawa Barat bisa ngelola hampir 150 miliar setahun. Kira-kira dengan seperti itu ada hambatan nggak itu? Banyak ya. Pertama kan masyarakat belum, kan harusnya ini masyarakat ada tokoh masyarakatnya dalam sisi agama itu yang harus dikembangkan. Jadi mungkin pemahaman kita itu terkait dengan zakat itu lebih banyak menjadi sebagai asnafnya, mustahibnya, bukan sebagai mujakinya. Kan. Maka kita dorong bagaimana kemudian melakukan literasi terhadap masyarakat melalui kanal-kanalnya yang ada dengan sekarang dengan PWI, dengan ormas, dengan tokoh masyarakat, supaya kemudian tentang zakat itu ada pemahaman sehingga kemudian jadi budaya ya. Atau langsung kepada perumus DKI masjid-masjid ya seperti ya itu makanya kita berjenjang gitu ya. Kan gitu. Kita kan nggak bisa ke masjid langsung, itu ada kabupaten kota yang melakukan langkah-langkah itu. Nah kita mungkin nanti bikin modul-modulnya yang sama sehingga kemudian pemahaman terhadap zakat infak sedekah itu bisa sama persepsinya terhadap itu. Ya, seragam lah itu ya, sehingga tidak diartikan pungli itu ya. Nah, karena kan saya bukan melihat masyarakat tidak zakatnya, mungkin zakat tapi menyalurkannya sendiri-sendiri mungkin ya, sehingga tidak tercatat kan. Potensinya gitu. Banyak yang menyalurkan, kan ada Bapak Haji, Pak Haji. Kan banyak kan berita-berita ya, ngumpulkan orang banyak semuanya. Tapi kan zakat itu harus ada akadnya kan? Iya, harus itu. Zakat itu kan harus ada, tidak karena untuk membersihkan diri ibadah itu ya. Makanya menurut saya lebih baik zakat itu melalui ya gini, Kang Dani nih. Saya geus boga malna melebihi nisab nih. Arek zakat teh zakat mah dibayarkeun ka Bajnas. Nanti Kang Dani bisa mengusulkan sampai disalurkeunna di menurut saya we. Nanti Bajnas ngirimkan lagi gitu. Jadi prosesnya sebenarnya tidak oleh Bajnas. Jadi kalau Pak Dani, Kang Dani nanti saya mau zakat nih 50 juta. Geus saya akadna dengan Bajnas Jawa Barat akadna. Tapi Kang Dani teh hayang nyalurkeun. Dari lingkungan saya butuh. Ajukan lagi ke Bajnas untuk menyalurkan. Nanti Bajnas bisa aja mau 50 juta Kang Dani, bisanya oleh Bajnas mereka 60 juta. Disalurkan untuk menyalurkan kan gitu kan. Bisa seperti itu. Menyalurkan di tempat Kang Dani kan seperti itu. Tapi kadang kan bisa dibilang kalau ya kejadian yang terjadi ya. Kadulur weh lah. Bagi mah gitu teh. Sebenarnya bisa itu juga. Kan itu yang dibalikin lagi. Jadi ke Bajnas itu supaya tercatat, akadnya jelas, gitu kan. Nah, itu kan. Nanti kan dibalikan lagi oleh Kang Dani ke Areka dulu lagi, disalurkan ke lingkungan sekitar bisa. Jadi bisa ke Bajnas pun request dibastaskan dulu. Karena begini, 5 hari ya. 5 hari setelah uang masuk ke Bajnas, Kang Dani bisa mengirimkan lagi permohonan untuk menyalurkan ke siapa gitu. Nanti kan tercatat kan, nanti catat oleh Bajnas. Seperti itu. Nah, jadi bukan oleh jadi kadang-kadang kesannya gini kan. Oke, ku Bajnas dibikin kasahangnya, tapi kumaha Bajnas begitu. Dibikin kan enggak. Akhirnya kan eta mah kalakuan sorangan ditimpakeun ka batur. Kan gitu kan. Eta mah kalakuan sorangan padahal enggak. Dia salurkan oleh dia sendiri. Jadi kepada masyarakat kalau kemudian menyalurkan zakat kepada Bajnas itu berhak si pembayar zakat itu mengirimkan lagi mohon penyaluran di lingkungannya masing-masing. Justru semakin bagus sehingga marwah Islamnya kan kelihatannya bahwa Islamnya besar gitu kan, zakatnya besar kan gitu. Kalau disalurkan lagi Kang Dani, kita hanya mencatat saja. Mungkin ada hak amilnya, ada hak amilnya kan. Hak amil itu kan itu kan ada sesuai dengan hukum kan, regulasi juga ada kan, gitu, syariah juga ada. Begitu Kang Dani. Jadi masyarakat harus paham juga ya. Itu belum nyampe masyarakat. Rata-rata belum tahu seperti apa dikatakan dibikin Bajnas dikorupsi. Korupsi. Jadi justru ketika Bapak Ibu semua membayar zakat ke Bajnas, justru tercatat dengan baik, akadnya sah secara jelas kan. Kemudian nanti disalurkan oleh Bapak Ibu semua.
Tapi da umum orang ternyata kumaha Basnas we cenah. Penting mah masyarakat bayar zakat gitu aja. Ya maksudnya tapi boleh Bapak Ibu semua minta hak salur lagi untuk disalurkan di lingkungan masing-masing. Ternyata Kang Dani, bisa ya. Saya banyak kan UPJ yang seperti itu ya. UPJ mengirimkan bahwa ada yang ngirimkan zakat nih, ngirim 15 juta ke mana ke banyak. Dia ngirim lagi permohonan penyaluran. Kadang-kadang kita ngasih 30 juta kepada mereka. Karena kita juga punya kewajiban untuk menyalurkan dan harus yang tepat. Siapa yang ini UPJ tepat kan gitu secara syar'inya. Kang Dani zakat mana ini sekarang 30 juta nih, kirimkan ke Bajnas ngirim 10 juta. Ternyata nggak 5 hari lingkungan orang ya di PWI gitu ya. Ngirim minta permohonan dari hak salur. Saya ingin menyalurkan hak salur hak salur ya. Menyalurkan di lingkungan kami silakan, tapi nanti orang Bajnas datang mengecek benar namanya siapa kan begitu Pak. Supaya paham ya. Paham di masyarakat juga paham di para petinggi ya. Karena petinggi itu juga tentunya pasti ya dengan hitungan Jakarta pasti besar-besar. Untuk membersihkan. Membersihkan kan. Sementara ini ada nggak dirasa kendala dari pihak Basnas terhadap menghadapi seperti ini? Kendala apa? Ya kendalanya kan ya itu soal belum trust ya. Belum percaya, kepercayaan atau itu. Karena maaf sosialisasi mungkin belum merata. Ya mungkin itu ya. Jadi kalau soal trust mungkin kita ngeremahkan orang. Nah, mungkin sosialisasi ya. Sosialisasi yang harus dimasifkan. Mudah-mudahan kami di kepemimpinan baru ini kan amin. Kerjanya mah mulai Januari ya. Dan sekarang mah nuruskan kamari kan. Mudah-mudahan kami akan melakukan langkah-langkah literasi, promosi, sosialisasi terhadap masyarakatnya terkait bagaimana kewajiban zakat dan manfaat zakat buat masyarakat umum. Kan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kemudian bagaimana anfa'uhum linnas dari sisi itu kan harus lebih banyak kan gitu. Ya dengan zakat mudah-mudahan bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat semuanya dan terbersihkan gitu. Karena di harta kita itu ada harta orang lain yang harus dibersihkan. Ada harta titipan yang harus diberikan juga karena kan maksudnya kalau zakat ke Bajnas paling tidak kita bisa memilah-milah nih asnafna yang mana aja gitu kan yang pas sesuai dengan syariah kan gitu kan ulah sakayang mana-mana gitu. Syariah atau mungkin saja saya udah kurang gaul di masyarakat tetapi saya zakat mah hayang ke mana ke daerah mana silakan aja kan gitu. Nah, terus gini tentang sasaran penerima zakat nih. Umumnya kan zakat itu untuk anak yatim piatu ya. Gitu ya Pak Dokter. Tapi kan pada kenyataan ternyata Basnas pun menyalurkan bantuan untuk pendidikan seperti itu. Nah, sasaran-sasaran apa aja nih? Kan di Basnas itu ada yang namanya bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Jadi kalau yang mendistribusikan langsung kepada konteksnya ke mustahik ya, yang 8 asnaf itu ya. Itu jelas pendistribusian ada aturan. Tapi ada fikih baru itu fikih fatwa MUI ya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pendayagunaan. Baik Perbajnas kan ada ya. Pendayagunaan itu bisa dihubungkan dengan pendidikan. Kemudian untuk bencana seperti itulah. Untuk bencana kan untuk amal usaha kan gitu untuk usaha itu kan ada kriteria-kriteria yang dibuat oleh Perbajnas yang memungkinkan bahwa dana itu bisa disalurkan ke sana sehingga kemudian menentaskan kemiskinan kan gitu. Jadi kan kalau kemudian bahwa uang zakat itu salah satu untuk menentaskan kemiskinan maka harus ada korelasi dengan kebijakan pemerintah kan. Nah, pemerintah kan punya program nih. Program pemerintah itu menentaskan kemiskinan. Nah, kita harus masuk jalur itu gitu sehingga kemudian tepat sasaran. Kemiskinan berarti adanya di Kemensos lagi. Ya maksudnya pemerintah ya secara pemerintah. Pemerintah kan punya roadmap untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, Bajnas sebagai bagian dari non struktural ini dan mengelola uang zakat uang masyarakat itu dia menamal gitu lah sebagai pendamping dari program tersebut. Sehingga program pemerintah dan program zakat itu Bajnas itu beriringan sehingga tepat sasaran. Itu ada ininya Perbajnasnya ya.
masyarakat bisa mengajukan bantuan ke Basnas? Boleh. Setiap hari yang datang ke Basnas itu berapa? Hampir 100, Pak. Secara personal atau Personal. kelembagaan? Personal. Lihat aja ke sana. Jadi kita menyalurkan itu langsung ke rumah sakit, BPJS nas nunggak ya, anu budakna sekolah kan gitu kan. BPJS nunggak bisa minta bantuan ke Basnas? Iya banyak ya, karena soal hal yang berhubungan dengan itu, dengan apa, mumpanya nih, lagi di rumah sakit nih, Ya. lagi kredit, itu perusahaan kan bisa diselesaikan di mana. Kita punya aturan itu. Sehari itu habis 100, Pak, yang datang ke kita. Rata-rata. Ya rata-rata kita ngasih 500 sampai 2 juta ya. 500 sampai 2 juta kita kasih. Oh, ada platformnya juga. Ada platformnya. Jadi kita menyalurkan langsung, itu menyalurkan langsung ya, penyaluran langsung yang dilakukan di Sekretariat Basnas Jawa Barat. Tapi harus ada rekomendasi dari pemerintahan kan? Ya jelas itu, makan ada surat keterangan tidak mampu kan itu kan, atau dari rumah sakit kebutuhan dan sebagainya kan banyak itu. Atau diantar langsung oleh orang pemerintahan dari wilayah. Ya itu seperti itu. Kan kita juga nggak sembarangan ngeluarin uangnya. Khawatirnya ada pemanfaatan orang-orang tertentu terhadap Basnas. Kita punya datanya, Pak. Kita punya datanya seperti apa, dan ada yang modal saya punya modal nasi goreng gitu, modal bala-bala kurang, besi kasih modal sebenarnya. Dan kita ada monitoringnya, ada monet. Kita di monet seperti apa, sehingga kita kan ingin dorong dari mustahik menjadi mujaki kan gitu kan. Ya. Jadi harus ada peningkatan orang itu. Jadi ulah kieu wae. Ya, tong namprak wae. Ya, sekali-kali gini. Kali-kali mah kieu, tapi Kan namun mustahik mah gini. Namun mujaki mah gini kan gitu kan. Nah, kita itu dorongannya salah satu melakukan literasi sosialisasi itu untuk mendorong kan mengentaskan kemiskinan itu, salah satunya dia jadi mujaki kan. Jadi tidak miskin lagi kan. Ya. Nah, prosesnya seperti apa kan. Tapi kan banyak juga yang asal-asalan kan untuk modal tapi tidak jelas, tapi tetap kita monetnya ada yang dilakukan oleh kita. Ya, terkait tadi soal kemiskinan disinggung Pak Dokter, sejauh ini di Jawa Barat kemiskinan ini meningkat atau menurun nih? Kalau data yang ada ya, kalau saya lihat nih datanya ada, bisa saya mau catatannya terkait dengan data kemiskinan. Mana tuh? Kan BPS itu mencatat 7,8% ya. Per 2024 ya? Angka kemiskinan itu 7,8%. Itu kan. Makanya kita meresponnya dengan program Basnas produktif ya, zakat produktif. Zakat produktif apa? Modal usaha. Itu zakat produktif kan. Walaupun dia butuh jual dagang gorengan nih ya, 2 juta, 1,5 juta, itu kan produktif kan. Jadi modal usaha, tidak namprak lagi dia punya usaha. Kemudian pendampingan UMKM musaik, UMKM yang musaiknya kita dampingi. Kemudian terkait dengan beasiswa pendidikan, kan banyak kan beasiswa pendidikan orang, saya namun eureun ayeuna saya teh kuduna gawe tapi ijazahna can keluar kan gitu kan. Itu kan produktif oke. Ya. Layanan produktif kan. Kemudian terkait dengan layanan kesehatan kan gitu. Dia lamun teu sehat mau bisa usaha. Jadi banyak program yang dilakukan oleh katanya di samping pemberdayaan, tetapi merespon dari data terkait dengan kemiskinan yang hampir 7% lebih itu, kita melakukan program zakat produktif. Zakat produktif itu kan ada ada perbajinasa terkait zakat produktif. Kapan mulai launching zakat produktif? Udah lama. Beasiswa, modal usaha, pendampingan UMKM itu salah satu program zakat produktif yang dilakukan oleh Basnas. Dan itu serentak dengan kabupaten kota juga sama. Termasuk yang disebut zakat produktif itu apa? Ada Basnas itu namanya Nganjang Nagari apa itu? Nganjang Nagari belum ada ya? Nganjang Nagari ya. Kalau nggak salah. Termasuk kan ngebantu kalau mau lebaran kayak gitu ke supir ojek atau gitu kayak gitu. Itu apa itu namanya? Tapi disebutkan kan ya. Yang merespon terkait dengan kemiskinan mah kita terkait dengan program zakat produktif. Zakat produktif itu terkait dengan pendampingan usaha, pendampingan UMKM yang zakatnya, beasiswa, kesehatan, itu zakat produktif juga. Orang kan namun sehat mau produktif Ini dulu pada itu. Ya nuhun panas ya. Cekap lah.
Jadi masyarakat nih ya, ternyata Basnas itu ingin supaya tahu masyarakat tuh jangan ada stigma atau anggapan Basnas itu gimana. Yang penting hati-hati juga terhadap pengumpulan zakat kepada yang resmi, yaitu ke Basnas ya, begitu. Ya, benar. Ya. Jadi ulah salah. Kan kalau ke Basnas mah jelas, di audit jelas kan, kemana, siapa, berapa, kan ada kan. Nah, Rutin auditor ya. ada. Audit syar'inya juga ada. Dari inspektoratnya juga ada semuanya. Jadi kita itu dikepung dengan regulasi sehingga kemudian kita ya harus sesuai dengan regulasi. Secara pemerintahan juga ya mengawasi inspektorat. Iya. Kita juga. Di audit juga ya. Di audit. Belum lagi auditor independen mungkin ya. Dan belum juga audit yang suudon ya, di audit suudon kan. Itu auditnya lebih gitu. Oh, macam-macam. Rata-rata. Tapi bagus itu yang menjadi nyaho data, sorry. kan sebenarnya teten itu zakat tuh gitu. Tarik genggerong ya Gitu. Tapi ya. kita justru bagus ada yang seperti itu sehingga kemudian kita lebih hati-hati mengikuti regulasi. Ya anggap itu suatu alat kontrol. Ya harus kontrol. Ya. Menurut saya harus lebih banyak itu seperti itu. Tetapi masyarakat harus paham, harus jelas seperti apa banyak. Lihat aja, datang ke Basnas kan gitu. Dan alhamdulillah sekarang di masyarakat sudah mulai tahu nih tentang apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Dokter. Kenapa Basnas itu dana zakat itu harus didistribusikan dengan jelas supaya pendaya gunanya jelas. Jelas juga. Supaya tepat sasaran kan itu kan. Salah satunya kan fungsi zakat itu kan untuk mengentaskan kemiskinan. Ya. Kan itu kan. Untuk membantu kan gitu. Nah, kalau dengan lembaga yang jelas dia akan tersalurkan dengan baik. Ada data lah kan gitu. Ya. Jadi turut memikirkan nih untuk cara merubah jadi mustahik menjadi muzaki gitu kan. Naik kelas. Nah, supaya naik kelas itu kalau capaian perlu berapa tahun ya gitu ya? Ya gitu mah kalau mau pasti mampu. Kalau bisa-bisa aja. Ya. Artinya kan bukan kerjaan Basnas sendiri juga. Kerjaan semua kan tokoh masyarakat, alim ulama, para ustadz kan gitu bicara terkait dengan itu bagaimana terkait dengan zakat. Lain zakat sorangan gitu kan. Zakat, sorangan kan itu jelas oke kan nanti ininya penghimpunannya. Ya, tapi ada kan tadi tim zakat juga punya tim survei ya. Manakala ini sudah mendapat bantuan dipantau kan. Ya? Ada, tim Monepnya kan ada kan. Ya, ada tim Monepnya. Peningkatan, jadi kan di situ nanti bisa terhitung dalam skala berapa bulan atau tahun. Dan amin jadi dimuzaik menjadi muzaki gitu ya. Kan bagus, namun ini orang diberi nih sama usaha setahun tengah bagus zakat atau infak ya. Kalau belum nisab ya infak atau ke Basnas. Masukin rek 100.000, rek 50.000 nggak apa-apa kan. Jadi supaya ini berarti ada dampak ya. Sehingga kemudian ada peningkatan naik kelasnya tadi mustahik jadi muzaki. Nah ini kadang-kala kalau misalkan terjadi transfer sumbangan, karena kalau suka ada yang nggak mau pakai nama nih ya, hamba Allah apa-apa. Tapi nanti dalam pencatatan seperti gimana bro? Ya kalau ya mungkin kepercayaan dia kepada kita ya. Tapi kalau zakat harus ada namanya. Ya, kalaupun ada transfer gitu ya, ke ya nomor yang memang disosialisasikan oleh Basnas Jabar. Mungkin mereka beliau-beliau ini kan tidak mau diekspos namanya. Ya. Tapi kalau zakat harus ada namanya ya, karena ada akad ya. Dicatat aja waktu transfernya dari bank mana itu, tapi tetap nama hamba. Ada hamba Allah, ada catatnya. Kita juga ada yang hamba Allah ya, kita namanya hamba Allah. Karena seringnya kita kemarin datang pengusaha membayar zakat mal 50 juta langsung. Ya, gitu. Ada yang seperti itu. Yang sudah sadar dan paham bagaimana kemudian zakat itu harus terdistribusikan dengan baik kan. Kan kita kalau mengeluarkan zakat bukan hanya bagi-bagi gitu. Apakah uang zakat itu bisa manfaat tidak kan gitu kan. Ya. Nah, Basnas dengan sebuah kelembagaannya punya instrumen itu. Tim pengkaji ya. Ya, kan kalau teman-teman yang lain mungkin hanya ngasih unggul ya. Tidak ada tim tidak membuat instrumen kan. Nah, kalau bapak-bapak masyarakat mengirimkan uang bayar zakat atau memberikan infak sedekah ke Basnas, kami punya instrumen untuk mendistribusikan itu sesuai dengan regulasi dan yang paling utama sesuai dengan syari'nya. Itu yang harus utama. Ya. Karena Rasul juga mewajibkan zakat infak sedekah itu salah satunya untuk membantu orang. Kalau membantu kan harus ada instrumen.
dengan instrumen yang kita buat itu bisa benar nggak bantu tuh kan gitu. Manfaatnya kan harus ada dampak. Bisa ngerubah tuh. Yang paling utama tadi itu naik kelas tuh kan dari mustahik menjadi mujaki. Karena itu ya sasaran utamanya. Sasaran utama. Merubah. Kami di Bajnas punya instrumen itu untuk menyalurkan dana ini supaya tepat sasaran. Nah sekarang begini, bencana lagi banyak terjadi. Ya. Bajnas turut memantau nggak terhadap pengumpulan? Kita kan tiap kabupaten kota selain ini ada datanya, ngumpul ini segini, ini didistribusikan ke sini. Walaupun secara nanti di akhir tahun kita ada hitungan bukunya ya. Ini berapa, ini kemana, tetap memantau kan. Dan masyarakat juga harus memantau juga kan itu kan. Kan banyak juga lembaga-lembaga abal-abal. Ujug-ujug lauk buruk milu mijah ringan kan. Lauk buruk milu mijah nyon ada apakah itu bisa pungli juga kalau tidak ada merujuk kepada undang-undang yang tadi. Karena di kita mah kadang-kala ya termonitor bencana itu kan susah ngaudit nanya. Bisnis gitu. Bisnis. Ini berapa, tapi walaupun kembali karena masing-masing kan gitu oke kan gitu. Ya kita sama-sama regulasi ini jaga dengan baik supaya supaya akuntabel. Ya. Supaya transparannya jelas kan. Dan masyarakat menurut monitor ya tentang dan insya Allah lah. Jadi saya bicara kepada masyarakat itu, saya mungkin dengan teman-teman secara kolektif kolegial sebagai pimpinannya berkomitmen di periode kami itu bagaimana kemudian regulasi ini dipakai, akuntabilitasnya juga dijaga kan gitu kan, sehingga masyarakat bisa melihat secara transparan ya terkait dengan program dan lain sebagainya yang ada di Bajnas Jabar. Kerja keras nih Pak. Ya kerja keras juga harus dilakukan juga dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas supaya tercapai gitu. Ya karena untuk meningkatkan ya tadi derajat, kemudian capaian juga kan sesuai program ya. Program zakat produktif gitu ya. Zakat produktif yang paling utama sekarang. Yang utama ya. Selain hal-hal zakat produktif lainnya kan zakat, infak, sedekah itu pengumpulan kan berarti ada kanal masing-masing. Ya. Dana zakat, dana infak, dana sedekah, ada infak terikat, ada infak tidak terikat. Kan infak terikat kayak gini. Infak terikat ya sekarang ada bencana nih. Kan dia ngirim rekening itu biasa untuk bencana Aceh. Kami tidak boleh menyalurkan ke Aceh. Karena itu namanya infak terikat. Infak terikat kalau bencana. Jadi kan ada Pak Dani nih. Saya menginfak ke Bajnas. Transfer infak untuk bencana Sumatera Aceh, kami harus menyalurkan ke sana. Dan itu secara administrasi kami ya di Bajnas dipisahkan ini sini, sehingga ketika ada yang mendistribusikan harus dari sana mendistribusikan. Kalau pengumpulannya dari zakat ini, iya. Infak ini, infak terikat ini, infak tidak terikat, bebas infak terikat makan gitu kan. Infak terikat datang ujuk-ujuk, kan yang disalurkan rakyat itu bukan hanya zakat ya, infak sedekah, datang yang terboga ongkos kan, dikasihkan katanya. Tekan infak tidak terikat silakan. Saya sugatnya dibundel. Enggak, lamun buntelan kadut mah di APBD ya Pak. Itu gaya APBD. Di kita mah sudah disebutkan ini sehingga kami hak amilnya berapa kan itu kan? Ya. Jelas di sana kan hak amil itu yang bisa lakukan. Begitu Pak. Iya. Ya semoga realisasi ke depan ya. Bajnas Jabar ini yang sekarang capaiannya baru 6% kan ya? 6% Pak. 6% ya? Ya kalau zakat sudah jadi targetannya sudah sesuai, ya kita sudah juga di gubernur Bajnas. bisa leluasa Pak, bisa leluasa ngebantu semuanya. Kan gitu. Tinggal cari celahnya. Oh ini asnafnya asnaf naon gitu kan. Fisabilillah, Ibnu Sabil atau fakir atau miskin atau gorim kan itu kan. Yang data menurut BPS kemiskinan 7,4% itu bisa langsung Jadi kita itu kalau ada yang minta bantuan Pak, kita lihat dulu, oh ini teh masuknya kemana nih, ke asnaf mana? Oh miskin, kalau miskin berarti syaratnya ini. Kalau gorim, oh ini gorim mah bayar pinjol, lain gorim itu kan gitu kan. Kan dilihat diri itu seperti itu. Oh ini Ibnu Sabil, Fisabilillah kan itu seperti itu kan kita lihat. Jadi ada
nomenklatur lah. Tapi mau nyeting atau anu kesulitan masalah pinjol dibantuan ku Basnas. Iya, makanya artinya kita sudah punya apa namanya Ya pokoknya penyalurannya sesuai dengan syar'i itu gitu. Sesuai syar'i. Jadi Dan kita dikelolanya ini harus dikasih dengan dana zakat kan gitu. Oh ini mah dari infak kan ya. Kan gitu. Oh ini mah karena bencana infaknya infak terikat kan gitu seperti itu. Ya. Gitu. Nah, berarti sejauh ini Basnas juga perlu dengan kami ini nih analis ya. Harus. Ya. Kan bapak-bapak sebagai corong masyarakat kan. Untuk menyebarluaskan. Nah, justru kita butuh dengan teman-teman media itu untuk menyampaikan energi positif ya terhadap masyarakat terkait dengan zakat, infak, sedekah yang harus kemudian terkoordinir di lembaga yang resmi ya. Sehingga kemudian kita mudah untuk mengaudit akuntabilitasnya, bisa dilihat transparansinya seperti apa. ya. Terus sejauh ini Basnas ini Pak membantu pembangunan di Provinsi Jawa Barat apa saja Pak? Kan ini peran Basnas Jabar itu sebagai mitra pembangunan. Kan tidak semua bisa dihandle oleh APBD Pak. Ya. Dan APBD itu harus prosedural. Ya. Kan Basnas Betul. hari ini bisa keluar uangnya. Oh gitu. Kan gitu. Hmm. Jadi kan kita itu punya kewajiban 5 hari ya. 5 hari setelah dana masuk wajib dikeluarkan lagi kan. Setelah diperiksa itu pun ya. Ya, tapi tetap aturannya ada kan periksa itu. 5 hari wajib cair. Harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Dari ketika kita masuk dana nih ke sini, ke Basnas nih. Nah kita tuh punya kewajiban 5 hari setelah itu kita sudah harus menyalurkan. Ulah jika APBD disimpan jadi deposito. Kan? Dibunga ya. Masya Allah. Itu udah nggak boleh seperti Dolim, itu. Ya. Nah itu seperti itu. Jadi oleh sebab itu peran Basnas sebagai mitra pembangunan itu benar di sana. Kayak gini, ayah di Alijasari nih, kemarin dengan ayah nanti. Apa namanya? Yang longsor kan longsor. Kan kalau menunggu dari APBD, ada nggak di APBD untuk membantu orang itu? Ya. Proses pencairannya kan harus diajukan dulu, lama dulu. Kalau Basnas kan tokcer kan langsung. Hari ini kasih, kemarin kita nyalurkan hampir 150 juta ya. Untuk yang meninggal 3 orang itu 50 juta. Nah, itu atas instruksi Pak Gubernur kan. Karena kita juga karena regulasi kita kan Pergub ya, ada di Pergub. Kemudian kita juga sebagai pimpinan pemerintah kita ikut sana. Gitu. Terus selain hal-hal pekerjaan seperti itu, program yang kaitan dengan membantu pembangunan Jawa Barat, misalkan ada nggak misalkan tanda petik intelnya Basnas lah gitu ya, diam-diam main ke daerah, ke wilayah. Ini ada jembatan nih terputus nih, masyarakat kasihan ya terganggu masalah usaha ekonomi, diam-diam gitu ada timnya gitu loh. Nah bagaimana ini? Jadi ada ya kita kan kita sebagai AMIL punya hak salur juga kan, hak salur. Jadi kita melihat di lingkungan dan sebagainya, kita juga punya, cuman kan tidak semuanya dominan kita kan. Ada juga yang reguler kan, ada permohonan dan sebagainya kan, sehingga hal itu bisa dilakukan juga oleh kita. Bisa juga ya. Semisal ada saya datang ke sini, ini mustahik kungkulnya kan gitu. Ya udah, bisa saja kemudian saya menyalurkan itu. Boleh. Tapi ya dibatasi berapa persen dan sebagainya. Karena kan kalau gitu terus nanti disalahgunakan juga. Ya artinya tidak harus dengan pengajuan dulu lah. Iya. Tapi Basnas sendiri ya sebagai ya lembaga resmi. Kalau sekarang sebenarnya dengan banyaknya kemiskinan mental lagi nggak ketaladangan. Nanti kalau uangnya sudah banyak ya, yang potensinya banyak itu kita justru kita mungkin akan menarik SDM bidang monitoring ya, monitoring untuk cari kan itu intelnya. Oh ini harus kasih kan. Gitu. Kalau sekarang mah menerima permohonan juga sudah kolab juga. Asal jangan ngaku-ngaku miskin ya akhirnya ku Allah gitu dicatat miskin gitu ya. Ya itu mah terserah kepada masing-masing ya. Tapi yang paling utama kita menentukan miskin, fakir, gorim itu sudah ada item-item apa saja persyaratan yang harus dibuatkan oleh mereka. Oke. Kang Dani ngirim ke saya. Nah, ieu teh asna lah Kang Dani. Ieu teh gorim kan. Gorim teh mana? Kan kayak disakit apa persyaratan apa? Oh ini kita lihat minta ke bagian
layanannya, akun layanan itu masuk itu persyarat itu masuk kasih begitu. Ya, sedikit aja Pak, sebagai mantan jurnalis juga nih, butuh tidak peranan nih dari kami? Sangat butuh tuh Pak, sangat butuh karena yang tadi saya sampaikan kalau tidak disampaikan lagi oleh media nggak bakal nyampe. Jadi kolaborasi semua, pemerintah semua memerlukan kolaborasi dengan teman-teman media kan, supaya walaupun sekarang kan media juga bisa media sendiri, media apa kan seperti itu kan, tetapi sebagai bentuk kolaborasi yang baik perlu dilakukan sehingga kemudian ini memberikan manfaat terhadap masyarakat. Baik, ya. Sehingga para jurnalis juga punya pemahaman yang sama terhadap zakat itu seperti apa, manfaatnya seperti apa. Terus selama ini Bajnas itu dapat zakatnya dari mana? Bukan dari masyarakat. Masyarakat masih 0. Nah 0, sekian persen lah ya kalau di jumlah ini. Jadi kita Bajnas itu hanya dapat zakat sekarang dari ASN. Dan ASN tidak semuanya. Nah itu yang informasi sangat berharga. Jadi ulah macam kan kok. Oh itu zakat orang dipakai ke Bajnas, ku saya dicatat. Mana orang cari gitu. Nah kita tercatat gitu. Kita tercatat. Siapa yang pernah zakat ke Bajnas tercatat kita. Yang zakat ya tercatat. Kecuali yang hamba Allah yang biasa yang sedekah infak ya. Yang bayar zakat ke kita dari Pemprov juga kita tercatat, namanya ada. Namanya di instansi mana ada. Tapi bila pun terjadi ada yang transfer warga kota kabupaten ke kota kabupaten gitu, tapi langsung ke Jabar boleh? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Apa-apa. Itu mah hanya bagian bagi-bagikan ke tahap struktural ya. Ini Bajnas Jabar, Bajnas kabupaten kota kan itu bagian. Kalau kan tidak semuanya oleh kita. Kan. Tapi teman-teman dari Bajnas kabupaten kota juga melaporkan kepada kita. Kan. Ini penghimpunan udah dapat segini, pendistribusinya segini kan itu real time. Oke, ya. Ya, baik, mungkin cukup ya. Bagaimana direktur ya. Sekarang mungkin ada pesan khusus ke masyarakat tentang bagaimana potensi ya untuk realisasi Bajnas Jawa Barat ini, termasuk ada pesan-pesan lainnya lah kepada masyarakat. Ya kalau saya nyampaikan zakat itu bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi solusi sosial. Jadi zakat itu bukan hanya kewajiban agama, tapi harus menjadi instrumen solusi sosial. Apa itu solusi sosial? Itu karena kalau kemudian zakat ini dikelola dengan baik ya, transparan gitu, akuntabel, zakat bisa menjadi menjadi kekuatan besar dalam pembangunan. Sehingga kemudian bisa dijadikan kalau perangkat pembangunan itu ada APBD, APBN, maka Bajnas melalui zakatnya dengan infaknya menjadi perangkat untuk menghandle, mendukung program-program pemerintah untuk dan hubungan dengan pengentasan kemiskinan, solusi sosial itu. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, ayo kita berzakat, berinfak, bersedekah lewat lembaga yang resmi, baik ke Bajnas Jabar, ke Bajnas kabupaten kota atau ke UPJ Laj yang transparan. Karena resmi, UPJ Laj itu juga melaporkan kepada kami, walaupun penyaluran juga oleh mereka. Nggak apa-apa, tapi kita tercatat Laj ini berapa, UPJ ini berapa kan itu. Ada jelasnya. Sehingga kemudian kita minta datanya supaya mereka akuntabel ya. Datanya kemana saja, zakat yang disalurkan, infaknya disalurkan begitu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu semua berzakatlah kepada lembaga yang resmi. Kemudian kalau Bapak Ibu semua membutuhkan untuk penyaluran, kalau Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu semua membayar zakat ke Bajnas nih. Saya bayar zakat mas saya bayar 15 juta. Bang. Nanti minta aja hak salurnya kepada kami. Kami mungkin menambah bisa 20 juta, bisa 25 juta kan. Sesuai dengan yang ada ya, kalau ada uangnya gitu. Begitu. Ya. Baik, ya. Siap. Ya, demikian tadi ngobrol-ngobrol tentang potensi dan realisasi zakat di Jawa Barat. Di mana alhamdulillah barusan langsung yang menjelaskan yang Wakil Ketua 1 bidang penghimpunan penghimpunan zakat Bajnas Jawa Barat. Semoga saja tadi apa yang disampaikan termasuk saya sendiri
cukup tercengang bahwa pengumpulan zakat itu dari masyarakat sendiri masih minim ya, dan tidak semua juga ternyata ya para ASN itu zakatnya masuk ke Basnas hanya yang memiliki TPP ya. Ya, semoga saja dengan bincang-bincang ini saat ini melalui podcast Buka Suara Bahas Solusi PWI Kota Bandung, semoga masyarakat bisa tercerahkan dengan apa yang barusan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ijang Faisal SAG MSI. Semoga peningkatan zakat di Jawa Barat semakin lebih meningkat seperti yang tadi dikatakan, potensi sekitar 30 triliun. Semoga saja tercapai. Demikian, terima kasih Pak Betul, Dokter. sampai-sampai Kang Rai. Ya, manfaat sekali untuk masyarakat penjelasan tentang zakat. Ya, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.